Ibu kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS, berjumpa lagi dengan Ibu Nijar Silaban dalam materi kita Sejarah Indonesia. Ya, Ibu harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap fit, dan terus berjuang untuk belajar dalam masa pandemi ini ya. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah selesai UHAS 1, lalu yang terakhir kita bahas tentang periodisasi dan kronologi dalam sejarah ya. Nah, hari ini kita mau masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu kegunaan sejarah itu sendiri. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua akhirnya bisa memahami kenapa sih kita harus belajar sejarah. Ya, kenapa kita harus belajar sejarah? Kalau yang minggu lalu kan bahasanya itu tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, jadi saya pikir dengan itu kita sudah tahu kenapa kita harus belajar sejarah. Karena sejarah itu adalah ilmu. Nah, kita juga sudah belajar apa saja syaratnya kenapa sejarah itu dikatakan sebagai ilmu. Ada metode-metode penelitiannya, dia bersifat pengalaman, dia bersifat satu kali terjadi dalam kehidupan dan tidak akan pernah sama kejadian-kejadian yang akan mengikuti lagi ya. Nah, oke, untuk kegunaan dalam sejarah itu ada 4. Yang pertama ada kegunaan edukatif, nanti mendidik kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu ada kegunaan inspiratif yang memberikan kita inspirasi baru sebagai anak-anak bangsa. Lalu ada kegunaan instruktif, ada pola pikir yang bisa membangun sejarah itu kembali. Kita bisa mengambil sebuah kisah nyata yang akhirnya bisa membangun hidup kita menjadi seperti yang diinginkan oleh para pendahulu kita, pejuang bangsa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah rekreatif. Kegunaan sejarah rekreatif itu bisa diambil dari kita akhirnya bisa mengenali negara kita, sejarah kita lewat situs-situs sejarah, tempat-tempat bersejarah yang jadi tempat kita boleh berekreasi, merilekskan pikiran, namun juga sambil belajar mengenal sejarah kita sendiri, mengenal negara kita Indonesia lewat situs-situs sejarah yang ada di negara kita ini. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Setidaknya sejarah memiliki kegunaan, yakni kegunaan edukatif, kegunaan inspiratif, kegunaan instruktif, dan kegunaan rekreatif. Yang pertama, sejarah memiliki kegunaan edukatif. Kegunaan edukatif yakni sejarah memiliki nilai edukasi atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman yang dialaminya sendiri, tetapi juga dari generasi sebelumnya. Kita sering mendengar ungkapan belajarlah dari sejarah atau sejarah mengajarkan kepada kita. Dengan mempelajari sejarah seseorang atau suatu bangsa, kita akan bercermin dan menilai peristiwa-peristiwa masa lalu yang merupakan keberhasilan atau prestasi dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang merupakan kegagalan. Peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lampau, baik yang positif maupun negatif, dapat dijadikan sebagai hikmah. Misalnya, dalam mempelajari sejarah perang kemerdekaan, dapat diambil pelajaran bahwa dengan persatuan bangsa dan kepandaian berdiplomasi, bangsa Indonesia mampu untuk mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, kegunaan instruktif. Guna instruktif sejarah adalah memberikan pengetahuan yang bermakna. Misalnya, dengan mempelajari sejarah perang kemerdekaan, kita dapat mempelajari siasat, taktik, dan strategi Jenderal Sudirman saat mengusir penjajahan dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Sehingga aspek instruktif juga dapat dipahami sebagai penunjang pengembangan bidang-bidang lain, khususnya yang terkait dengan keterampilan atau kejuruan. Yang ketiga, kegunaan inspiratif. Kegunaan inspiratif yakni sejarah berarti memberikan inspirasi atau ilham.
Berbagai kisah kepahlawanan dan peristiwa penting pada masa lampau dapat mengilhami para pembaca. Ilham atau semangat itu tercetus dalam semangat nasionalisme, patriotisme, kegigihan, dan loyalitas yang bertujuan untuk menumbuhkan harga diri bangsa Indonesia. Yang terakhir yakni kegunaan rekreatif. Seperti halnya dalam karya sastra, yakni cerita atau roman, sejarah juga memberikan kesenangan estetis karena bentuk dan susunannya yang serasi dan indah. Kita dapat terpesona oleh kisah sejarah yang baik, sebagaimana kita dapat terpesona oleh sebuah roman yang bagus. Sejarah dapat berupa karya sejarah yang ditulis dan disusun secara imajinatif agar menarik pembaca seperti saat membaca sebuah kisah roman yang indah. Di samping itu, sejarah dapat memberikan hiburan dengan adanya kisah-kisah yang jauh tempatnya dan waktu kejadiannya. Dengan demikian, pembaca seolah-olah bertamasya menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegunaan dari sejarah. Setidaknya sejarah memiliki kegunaan yakni kegunaan edukatif, kegunaan inspiratif, kegunaan instruktif, dan kegunaan rekreatif. Yang pertama, sejarah memiliki kegunaan edukatif. Kegunaan edukatif yakni sejarah memiliki nilai edukasi atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman yang dialaminya sendiri, tetapi juga dari generasi sebelumnya. Kita sering mendengar ungkapan belajarlah dari sejarah atau sejarah mengajarkan kepada kita. Dengan mempelajari sejarah seseorang atau suatu bangsa, kita akan bercermin dan menilai peristiwa-peristiwa masa lalu yang merupakan keberhasilan atau prestasi dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang merupakan kegagalan. Peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lampau, baik yang positif maupun negatif, dapat dijadikan sebagai hikmah. Misalnya, dalam mempelajari sejarah perang kemerdekaan, dapat diambil pelajaran bahwa dengan persatuan bangsa dan kepandaian berdiplomasi, bangsa Indonesia mampu untuk mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, kegunaan instruktif. Guna instruktif sejarah adalah memberikan pengetahuan yang bermakna. Misalnya, dengan mempelajari sejarah perang kemerdekaan, kita dapat mempelajari siasat, taktik, dan strategi Jenderal Sudirman saat mengusir penjajahan dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Sehingga aspek instruktif juga dapat dipahami sebagai penunjang pengembangan bidang-bidang lain, khususnya yang terkait dengan keterampilan atau kejuruan. Yang ketiga, kegunaan inspiratif. Kegunaan inspiratif yakni sejarah berarti memberikan inspirasi atau ilham. Berbagai kisah kepahlawanan dan peristiwa penting pada masa lampau dapat mengilhami para pembaca. Ilham atau semangat itu tercetus dalam semangat nasionalisme, patriotisme, kegigihan, dan loyalitas yang bertujuan untuk menumbuhkan harga diri bangsa Indonesia. Yang terakhir yakni kegunaan rekreatif. Seperti halnya dalam karya sastra, yakni cerita atau roman, sejarah juga memberikan kesenangan estetis karena bentuk dan susunannya yang serasi dan indah. Kita dapat terpesona oleh kisah sejarah yang baik, sebagaimana kita dapat terpesona oleh sebuah roman yang bagus. Sejarah dapat berupa karya sejarah yang ditulis dan disusun secara imajinatif
agar menarik pembaca seperti saat membaca sebuah kisah roman yang indah. Di samping itu, sejarah dapat memberikan hiburan dengan adanya kisah-kisah yang jauh tempatnya dan waktu kejadiannya. Dengan demikian, pembaca seolah-olah bertamasya menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Iya, tadi anak-anak ibu sudah menyaksikan video tentang kegunaan-kegunaan sejarah. Oke, ibu harapkan dari menyaksikan video tadi kalian bisa memahami, mengerti kenapa kita harus belajar sejarah. Apalagi sejarah Indonesia, sejarah negara kita. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan boleh terus semangat belajar sejarah Indonesia untuk meningkatkan nasionalisme kepada tanah air kita, kepada negara kita, negara Indonesia. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu sudah bekerja sama dan Tuhan memberkati. God bless you.